Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Pak Hema. Ya, selamat malam Mbak Dila dan teman-teman semua. Selamat malam, Pak Hema. Mohon maaf, teman-teman, kalau ada suara di belakang saya. Tapi karena kita hari ini latihan meditasi, mohon disadari suaranya ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, terima kasih sudah hadir bergabung malam ini, Selasa terakhir di bulan Oktober. Topik kita malam ini adalah menemui rasa sakit. Semoga teman-teman yang sedang sakit ataupun yang sedang bahagia, semuanya deh ya, itu memperoleh manfaat dari latihan kita malam ini. Latihan kita akan dipandu oleh Pak Hema selama 1 jam ke depan. Seperti biasa teman-teman, sebelum mulai latihan, kita akan sama-sama membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Saya akan pandu ya. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Baik, Pak Hema, boleh tolong dimatikan dulu share screen-nya. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, malam ini saya akan memandu latihan meditasi pembuka kita. Untuk itu, mari kita persiapkan postur meditasi kita. Instruksi kuncinya hanya 2, sederhana saja. Tulang belakang tegak, tapi tetap rileks. Teman-teman yang duduk di kursi, pastikan kedua telapak kaki menjejak di lantai. Yang duduk di bantal meditasi, Anda bisa duduk bersila. Kedua tangan diletakkan di bawah pusar, boleh seperti ini posisinya, ibu jari saling bertemu, atau diletakkan di pangkuan. Anda boleh memejamkan mata, boleh membuka mata. Yang membuka mata meditasinya, pandangan bisa diarahkan sedikit ke arah bawah. Nanti kalau mengantuk, pandangan mata bisa diarahkan ke atas seperti ini. Tapi kepalanya tidak usah ikut ya, hanya pandangan mata saja. Baik teman-teman, kita mulai dengan membawa tubuh dan batin untuk duduk di sini. Beristirahat apa adanya. Ada suara di sekeliling kita, ada suara azan, mesin AC, atau apapun. Tidak usah dianalisis, tidak usah dilabeli. Sadari saja suara yang datang dan pergi. Sekarang sadari bagian kepala.
area wajah, leher, bahu, pangkal lengan hingga ujung tangan, apakah ada sensasi, apakah ada rasa sakit atau tegang? Kalau ada, sadari dan amati saja. Tapi kalau tidak ada sensasi, tidak masalah. Sekarang sadari area torso. Pinggang, pinggul, area bokong. Jika ada ketegangan, rilekskan saja. Sekarang sadari area paha. Tungkai, sadari kaki yang menjejak ke lantai atau kaki yang sedang bersila. Sekarang kita kembali beristirahat apa adanya. Menyadari apapun yang datang dan pergi dalam ruang kesadaran kita. Sekarang amati nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas normal seperti biasa. Sadari perut Anda yang mengembang ketika nafas masuk. Dan perut mengempis saat nafas keluar. Kita stay di sini untuk mengamati nafas.
Sekarang tarik nafas melalui hidung dan hembuskan melalui mulut, seperti ini. Kita akan lakukan sebanyak 3 kali. Kembali beristirahat apa adanya. Sekarang bawa kesadaran menyadari pikiran. Sadari pikiran Anda. Jika pikiran itu menyenangkan, amati. Jika pikiran tidak menyenangkan, juga amati. Kalau tidak ada pikiran yang muncul, tidak apa-apa. Sadar saja. Stay dengan kesadaran yang mengetahui ada pikiran atau tidak ada pikiran. Pikiran datang, pikiran pergi, semua terjadi dalam ruang kesadaran. Pikiran tidak perlu dikembangkan, tidak hanyut dalam cerita. Sadari dan amati saja pikiran yang datang dan pergi. Masih amati pikiran. Sekarang kembali beristirahat apa adanya. Apapun yang terjadi, pikiran, sensasi, emosi, suara, sadari saja. Stay di sini, beristirahat apa adanya. Sekarang sadari sensasi yang ada pada tubuh Anda. Apakah ada rasa pegal? Atau tidak ada rasa pegal? Netral saja. Jika Anda tidak mengalami sensasi apapun saat ini, juga tidak masalah. Stay dengan kesadaran.
Yang menutup mata, pelan-pelan mata bisa dibuka. Sekarang tidak perlu lagi meditasi, tapi juga tidak hanyut. Istirahat dalam kesadaran yang terbuka. Stay dengan kesadaran. Sadar saja. Oke, selesai. Baik, teman-teman, silakan gerak-gerakan tubuh. Bisa gerak-gerakan kepala, pasti pegal ya. Tadi itu sekitar 15 menit. Ini bagi teman-teman yang sedang mengerjakan PR JOL 1. Untuk sesi selanjutnya, saya undang Pak Hema. Silakan Pak Hema. Oke, thank you Mbak Dila. Dan sekali lagi buat teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, dan kalaupun ada yang kurang sehat, semoga segera sehat kembali ya. Demikian juga untuk keluarganya. Oke, sebelum saya masuk ke dalam topik, Mbak Dila, saya mau tes dulu, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas Pak Hema, suara Oke. gamblang. Oke, saya akan share ya. Ya, topik pada malam hari ini menemui rasa sakit. Ini sesuatu yang sangat menarik. Kenapa? Karena biasanya itu kan rasa sakit itu sesuatu yang sangat mengganggu. Tentu mengganggu ya. Pada umumnya pasti akan mengganggu aktivitas kita, ingin kita hindari dan lain sebagainya. Tapi pada malam hari ini kita akan kulik, kita akan bahas bagaimana kita bisa menemui rasa sakit itu bukan justru kita menghindar, malah kita menemuinya. Apa itu? Yuk kita sekarang ke sini ya. Ya, menemui rasa sakit. Ya, ngomong-ngomong yang dimaksud rasa sakit di sini ini apa aja sih? Ya, kita khusus di malam hari ini, rasa sakit yang kita bahas itu sesuatu yang berkaitan dengan fisik, ya, fisik kita. Rasa sakit memang bisa berkaitan dengan mental kita, seperti emosi sedih, kecewa, jengkel, marah, dan sebagainya. Tetapi pada malam hari ini kita lebih fokus pembahasannya itu pada rasa sakit yang berkaitan dengan fisik, gitu ya. Nah, omong-omong rasa sakit itu kan banyak ya. Nah, apa saja sih yang masuk di dalam kategori rasa sakit itu? Ya, contohnya pada saat-saat seperti sekarang. Ini kalau kebetulan saya tinggal di Surabaya, Surabaya ini luar biasa gitu ya. Mau pagi, dini hari, apalagi kalau siang gitu ya, sore, malam, itu panasnya luar biasa. Di malam hari begini aja suhu ruangan itu 37 derajat. Sudah pakai dibantu oleh pendingin, mesin pendingin AC, masih saja nggak bisa mengatasi. Ya, jadi luar biasa gerah. Gitu. Tadinya yang saya tuh biasanya nggak terlalu gampang berkeringat, ini malah mudah sekali untuk berkeringat. Jadi rasa panas ini sesuatu yang membuat kita tuh jadi gerah kan, jadi tidak nyaman. Terus juga ini problem-problem yang sering ya, hampir sering kita hadapi setiap hari gitu, sakit tenggorokan gitu ya, terus kemudian lapar, sakit gigi, sakit kepala. Nah, tadi juga Mbak Dila sudah mengajak kita untuk menggerak-gerakkan badan, ya salah satunya apa? Ya kayak sakit pinggang, terus kemudian capek-capek, apakah itu
kita yang nggak biasa untuk duduk bersila dalam tempo waktu yang 15 menit, mungkin ini dianggap sudah cukup lama, itu bisa membuat otot-otot kita jadi kaku, terus kemudian jadi nggak nyaman. Ya, nah juga kondisi seperti ini biasanya juga di tempat kerja, teman-teman di sini mungkin juga sering kali mengalaminya. Contohnya seperti kepala yang terlalu sering atau frekuensi lama, durasi lama untuk melihat monitor, layar monitor, lama-lama juga nggak enak gitu ya. Apalagi yang suka main handphone, kepala menunduk, ini juga jadi merasa nggak nyaman. Nah, ya, dan lain-lain gitu ya, rasa tidak nyaman. Jadi di sini yang mau akan kita bahas itu hampir dikatakan semua rasa tidak nyaman yang kita sering kali jumpai. Nah, kalau yang tadinya rasa sakit itu kita hindari, maka rasa sakit yang saat ini coba kita dekati gitu ya, kita temui. Nah, sebelum saya memasuki membahas teknik untuk bagaimana kita menemui rasa sakit itu dengan manfaatnya, maka apa sih biasanya yang seringkali dilakukan oleh seseorang bila mengalami rasa sakit? Ya. Nah, pada umumnya orang ya mengatasi rasa sakit itu ada dua, gitu ya. Yang pertama itu fight, lawan, gitu ya. Jadi rasa sakit itu karena dianggap sesuatu yang membahayakan kesehatan, maka seseorang itu seringkali mencoba untuk melawan, menahan, kadang kala orang itu sampai berteriak gitu ya, nggak bisa terima dengan rasa sakitnya, aduh kok capek semua sih. Nah, itu melawan, berusaha untuk menolak rasa sakit itu. Ya. Dan cara yang kedua itu nyerah dalam artian gimana? Ya, rasanya itu sudah tidak berdaya melawan rasa tidak nyaman itu. Contoh aja deh, misalkan sakit gigi gitu ya, kan karena kita itu merasa tidak berdaya mengatasi rasa sakit giginya itu, rasa sakitnya itu menguasai kita, merasa bahwa ya saya sakit dan saya tidak tahan, saya memang tidak berdaya untuk mengatasi rasa sakit tidak nyaman ya, tidak nyaman yang ditimbulkan oleh sakit gigi ini, sehingga orang cenderung untuk menyerah, ya, menyerah. Jadi bukan cuma sakit gigi saja, mungkin sakit-sakit yang rasa-rasa tidak nyaman yang lain juga seperti itu. Jangankan yang sakit gigi gitu ya, yang kegerahan, kepanasan saja itu juga seringkali akhirnya juga menyerah, takluk dengan sensasi yang dimunculkan oleh rasa panas itu tadi. Nah, sampai di sini, kira-kira ngalami nggak teman-teman di sini? Bisa ditulis di kolom chat ya, teman-teman ya. Iya, rasa tidak nyaman. Bagaimana biasanya Anda mengatasinya? Apakah betul satu di antara dua sikap ini, gitu ya? Anda berusaha untuk menolak, nggak bisa menerima, nggak mau menerima, atau Anda menyerah, gitu? Ya, mau diapakan lagi? Ini, aduh, udah nggak tahan, nggak bisa saya. Memang saya nggak mampu untuk mengatasinya. Jadi akhirnya karena menyerah itu tadi, rasa sakit itu semakin menjadi-jadi akhirnya. Akhirnya kita ini dikuasai oleh rasa sakit sehingga kita menjadi orang yang hopeless gitu ya, helpless, merasa udah nggak mungkin aku ini bisa dibantu nih karena rasa sakit tadi itu. Contoh yang juga saya sering jumpai itu adalah kalau orang tua sakit lutut ya, naik tangga, persendian di lututnya itu mulai merasa nggak enak, nyeri gitu ya. Kemudian mau naik tangga itu aja sudah ada rasa was-was kan. Aduh, nanti kalau saya naik tangga kerasa sakit lagi, nggak enak gitu ya. Ya, ini sudah kayaknya ada banyak yang berkomentar ya Mbak Dila. Apa ya kira-kira komentarnya Mbak Dila? Bisa di Rata-rata ah, teman-teman bilang ngalamin banget hmm, nomor 1 atau nomor 2, melawan atau menyerah.
Iya. Ada yang tidur, Hmm. ada yang tanya ini minum obat sakit kepala saat sakit kepala termasuk menyerah nggak ya Pak? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Atau itu juga bisa yang kedua, yang pertama ya melawan, jadi menolak. Jadi maksudnya itu tidak bisa menerima. Kenapa aku kok bisa sakit kepala ya, gitu ya. Jadi nggak bisa menerima rasa itu kan, berusaha untuk menolak ya, menolak, tidak mau, ya, mendorong rasa sakit kepala itu keluar. Ya, kalau yang disebut menyerah biasanya itu ya tadi ada rasa worry, ada rasa khawatir, ada rasa cemas gitu. Kayak tadi misalkan naik tangga terus kepikiran, aduh nanti kalau aku naik tangga jangan-jangan apa namanya rasa nyeri di lutut saya ini, persendian saya ini kambuh. Wah, enggak deh. Jadi takut gitu ya, takut hal itu muncul gitu. Karena kita dikuasai oleh rasa sakit, rasa tidak nyaman tersebut. Ya. Nah, ini yang memang mengganggu sekali ya, mengganggu aktivitas, apalagi kalau kita ini dituntut pekerjaan, menuntut waktu penyelesaian, terus kemudian kita ada keperluan, kepentingan. Ini sangat mengganggu sekali perasaan, rasa sensasi yang tidak nyaman ditimbulkan oleh sakit ini. Nah, teman-teman, di malam hari ini kita tidak lagi menggunakan dua pendekatan ini. Ya, kita tidak menggunakan cara melawan maupun cara menyerah. Gitu. Yang kita akan lakukan di sini, latihan pada malam hari ini, melalui meditasi, kita akan menggunakan cara yang ketiga. Nah, apa itu? Jadi menemui rasa sakit itu dimaksudkan adalah mengubah rasa sakit tersebut menjadi objek meditasi. Ya, jadi kita tidak lagi melihat rasa sakit itu sebagai sesuatu momok, sebagai sesuatu yang mengerikan, menakutkan lagi. Juga bukan sesuatu yang tidak kita suka harus kita usir, harus cepat-cepat segera keluar dari diri kita. Nah, kenapa? Karena dua cara yang pertama tadi, kalau kita itu menolak, berarti kan ada hope, ada keinginan, ada pengharapan untuk usaha kita menolak ini supaya berhasil, supaya kita tidak sakit lagi. Justru ketika Anda itu menolak dan rasa sakit itu tidak segera enyah dari diri Anda, maka rasa cemas itu justru menambah, ya, menambah perasaan tidak nyaman itu lagi. Jadi double-double ini, masalahnya jadi double-double, gitu ya. Nah, terlebih-lebih kalau kita nyerah, maka rasa sakit tersebut sensasinya itu semakin menjadi-jadi. Kita jadi semakin tidak berdaya itu tadi. Kayaknya kita jadi apa-apa jadi takut gitu. Jadi akhirnya seperti itu. Nah, kalau kita ingin membuat rasa sakit itu menjadi bukan sesuatu yang menakutkan ataupun sesuatu yang perlu kita usir, caranya gimana? Nah, kita menyikapinya dengan cara menggunakan sensasi, jadi rasa yang ditimbulkan oleh rasa sakit tersebut itu sebagai objek meditasi, ya, sebagai objek meditasi. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya untuk menggunakan rasa sakit itu sebagai objek meditasi? Kita akan praktekkan. Nah, jadi pada malam hari ini, teman-teman yang mungkin pada malam hari ini ada rasa-rasa sakit di tubuh, ya, di fisik, bisa seperti tadi ya, diantaranya rasa tidak nyaman yang dimunculkan oleh panas, mungkin ada yang terganggu tenggorokannya, ada yang capek karena harus duduk cukup lama di sini, apapun ya, seperti yang contoh tadi, itu nanti bukan kita bersikap mengusir, tidak perlu, misalkan kesemutan nih, kesemutan ya, contoh saja. Biasanya kalau teman-teman di sini kalau bersilanya rada lama, kakinya mulai kesemutan. Nah, kali ini tidak perlu mengusir rasa kesemutan itu, tidak perlu dipijit-pijit, tidak perlu diselonjorkan kakinya supaya rileks, nggak usah seperti itu. Coba
rasa tidak nyaman atau rasa sakit yang dimunculkan oleh otot yang kaku tadi itu, sensasinya itu diperhatikan. Jadi yang kita akan lakukan teman-teman di dalam hal ini adalah kita menyadari, kita mengetahui sensasi yang dimunculkan oleh rasa sakit itu. Cuman disadari saja. Kayak Anda menyadari Anda sedang bernafas. Nah, kalau Anda menyadari sedang bernafas, itu namanya objeknya itu adalah nafas. Sekarang ini yang kita perhatikan, yang kita ketahui, yang kita sadari adalah sensasinya. Nah, nanti pasti akan muncul berperang, muncul pikiran, aduh sudah nggak tahan aku. It's okay. Pikiran itu akan muncul, nanti tenggelam. Selama Anda bawa kembali kesadaran, ya perhatian Anda pada sensasi itu sudah oke. Ya, kita akan praktekkan bagaimana menjadikan rasa atau sensasi tidak nyaman tersebut itu sebagai objek. Ya, nah, bagaimana kalau saya tidak merasa apa-apa nih? Nah, teman-teman, supaya prakteknya itu afdol gitu ya, Anda juga boleh, ini khusus yang tidak, jangan ibu hamil ya, untuk ibu hamil jangan melakukannya. Apa itu? Anda bisa melakukan pijetan di antara ibu jari dengan telunjuk, seperti orang refleksi, ya coba ditekan aja. Asal rasa saja, nggak usah sampai terlalu dalam, nggak usah. Asal ada rasa saja, ya itu boleh. Ya kita nanti coba akan melakukan seperti itu juga. Nah, bagi ibu yang hamil gimana? Kalau nggak boleh ini, ya mungkin dicubit aja kulitnya. Ya, juga jangan terlalu lampau keras, kita latihan yang ringan-ringan dulu gitu ya, nggak usah pakai rasa sakit yang berlebihan ya, dicubit aja kulitnya atau kukunya itu ditekan. Oke, nah kita akan lakukan, kita praktekkan ya sama-sama. Oke, sekarang saya mengundang teman-teman untuk menyiapkan postur meditasinya. Tegak luruskan tulang punggung. Tulang punggung tegak lurus, namun rileks. Sekarang, bawalah batin Anda hadir di sini bersama tubuh Anda di saat ini. Mata bisa terpejam ataupun terbuka. Sekarang, rasakan sensasi yang ada di tubuh Anda, terutama sensasi yang menurut Anda memberikan rasa tidak nyaman, mungkin kegerahan, kepanasan, ada otot-otot yang kaku, sakit, daerah-daerah tertentu yang merasakan tidak nyaman, kaki pegal-pegal mungkin, punggung yang capek, kepala mungkin, kepala sakit. Apapun rasanya, sensasi yang ada, pilih saja salah satu.
Bagi Anda yang tidak ada rasa tidak nyaman, Anda boleh dengan sengaja melakukan pijatan refleksi atau mencubit kulit. Sekarang bawalah perhatian, bawalah kesadaran Anda pada sensasi yang dimunculkan oleh rasa sakit itu. Cukup diperhatikan saja, tidak perlu dianalisa. Kalau ada emosi atau pikiran, mungkin rasa takut terhadap rasa sakit itu, it's okay. Cukup disadari dan bawa kembali perhatian atau kesadaran Anda pada sensasi. Izinkan pikiran datang dan pergi. Terpenting kesadaran Anda bersama dengan sensasi itu. Jikalau sensasi itu sudah mulai mencair, tidak ada lagi, Anda bisa mengistirahatkan batin Anda, rilekskan batin Anda apa adanya. Tidak perlu sensasi yang telah lenyap itu dicari-cari kembali. Anda juga boleh, kalau ada muncul sensasi baru di tempat yang lain, bawa kembali kesadaran Anda pada sensasi tersebut. Cukup disadari saja tanpa dianalisa. Dan kalaupun muncul pikiran atau emosi, rasa khawatir, rasa takut, apa terhadap rasa sakit itu, izinkan dia datang dan pergi. Kembali perhatikan sensasi tersebut. Jika telah lenyap sensasinya, bawalah kembali kesadaran atau batin Anda beristirahat
apa adanya. Sadar begitu saja. Apa adanya. Oke. Bagi Anda yang matanya terpejam, bisa perlahan-lahan membuka mata. Oke, cukup. Ya, ini adalah latihan pertama kita, bagaimana kita bisa membuat, menjadikan rasa sakit itu kita temui, kita jumpai, tidak lagi kita perlu hindari, atau kita lawan, gitu ya. Kita tidak menyerah, dan juga kita tidak menjadikan dia sebagai musuh, gitu. Tapi kita jumpai, kita lihat, gitu ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau sharing pengalamannya tadi gimana gitu ya, atau ada yang bertanya, silakan. Pak Hema, ini ada pertanyaan bagus dari Oke, teman kita, ya. tapi nggak ada namanya, ini namanya iPhone. Kenapa harus menggunakan rasa sakit untuk objek meditasi? Dan apakah latihan ini bertujuan untuk melenyapkan rasa sakit? Oke, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Ada dua pertanyaan ya, kenapa pakai objek yang dipilih itu rasa sakit? Ya, kenapa kita pakai objek menggunakan objek rasa sakit? Ini hanya kebetulan saja pada malam hari ini topik pembahasan kita adalah rasa sakit, gitu ya. Apakah mungkin dengan rasa senang, misalkan? Ya, betul sekali. Sensasi itu bisa saja dimunculkan dari rasa sakit maupun rasa senang. Rasa senang itu contohnya apa? Banyak ya. Salah satu contohnya adalah kegemaran main game atau kegemaran terhanyut bermain medsos gitu ya. Kita jadi terlalu terhanyut di dalam kesenangan gitu. Ini seperti main medsos, TikTok dan sebagainya. Nah, rasa senang tadi, sensasi senang itu tadi bisa juga kok, bisa dijadikan objeknya. Tapi malam hari ini kita memang kebetulan membahas rasa sakit. Kenapa? Ya salah satunya karena rasa sakit itu lebih mengganggu, gitu ya, lebih mengganggu aktivitas Anda, lebih mengganggu aktivitas teman-teman. Nah, kalau yang tadinya itu menerima rasa sakit itu dengan rasa benci dan menyerah, maka mulai sekarang jadikan rasa sakit itu sebagai objek meditasi. Apa keuntungannya? Keuntungannya dengan menggunakan rasa sakit sebagai objek meditasi, maka batin Anda semakin lebih berkembang dan batin Anda menjadi lebih tenang. Otomatis aktivitas Anda akan berlangsung dengan lebih baik. Nah, yang kedua, apakah tujuannya ini untuk melenyapkan rasa sakit? Tidak, gitu ya. Karena ketika kita itu punya goal untuk melenyapkan rasa sakit, keinginan itu sendiri itu sudah merupakan gangguan, masalah tersendiri. Jadi tujuan utamanya adalah kita mau mengembangkan kesadaran Anda. Ya, maksudnya bukan kita, Anda mau mengembangkan kesadaran Anda. Jadi di dalam latihan ini tujuan utamanya adalah mau mengenali kesadaran, mau mengembangkan kesadaran. Nah, seperti yang tadi saya katakan, apa tujuannya mengembangkan kesadaran? Agar supaya batin menjadi lebih tenang. Gitu. Jadi bukan untuk melenyapkan, ya, agenda-agenda untuk, aduh saya meditasi rasa sakit supaya rasa sakitnya hilang, itu bukan itu tujuannya. Gitu. Ya, lanjut. Dari sebentar, dari Laras, apakah teknik meditasi ini bisa diterapkan ketika sakit hati, misalnya karena putus cinta? Ya, jadi ada nanti topiknya itu lebih kepada objeknya emosi ya, karena sakit hati itu lebih ke arah
batin ya, lebih ke arah mental. Gitu. Nah, khusus malam hari ini kita lebih pada rasa sakit yang dimunculkan pada fisik, yang munculnya pada fisik. Tapi apakah ada teknik untuk sakit hati? Ada, yaitu dengan objek emosi. Nah, itu nanti di workshop Joy of Living 1 biasanya juga ada diajarkan juga. Semoga next time Dr. Yudi akan membahas tentang topik objek meditatif, objek emosi ya. Mak, sedikit nambahin untuk teman-teman yang meditasi apa tadi pertanyaan rasa sakit, biasanya ada 3 ya Pak ya? Rasa sakitnya stay, rasa sakitnya hilang, atau rasa sakitnya semakin besar itu ya? Ya, terima kasih, betul sekali tambahannya Mbak Gila. Jadi betul sekali. Jadi teman-teman, rasa sakit itu ketika diperhatikan bisa saja rasa sakit itu tidak hilang, gitu ya, masih saja ada di sana. Apakah itu berarti saya gagal? Tidak. Justru ketika Anda tahu bahwa ada rasa sakit di situ, itu berarti Anda sudah berada pada state meditasi, pada kondisi meditatif, ya. Nah, atau pada saat rasa sakit itu diperhatikan, yang tadi kita pakai itu hilang kan, ya. Nah, nanti kita akan latihan kedua, kita akan lihat lakukan itu ya, tiga tahapan ini. Terima kasih diingatkan oleh Mbak Dila. Nah, ketika rasa sakit itu kita perhatikan hilang, terus lo kemana? Nggak perlu dicari, ya. Kita kembali kepada batinnya dirilekskan saja, diistirahatkan saja, gitu ya. Nah, bagaimana kalau rasa sakit itu semakin besar, saya nggak tahan nih, karena semakin lama tambah sakit nih. Misalkan sakit gigi, bukannya saya bisa lebih tenang, tapi tambah malah ketakutan. Ini gimana? Nah, maka kalau rasa sakit yang lebih membesar itu tadi, teman-teman bisa break, terus kemudian bisa beralih kepada objek meditasi yang lain. Jadi tidak perlu memaksa pada objek pain tadi. Nanti kalau objek meditasi yang lain sudah lebih oke, sudah mulai lancar, nah boleh kembali lagi, dicoba lagi, gitu ya, dicoba lagi. Nah kalau masih belum bisa, balik lagi ke objek yang lain. Terus kalau sudah oke, kembali lagi kepada objek tersebut. Jadi otot batin kita itu sudah terlatih. Kita akan coba di praktek yang kedua, latihan yang kedua. Ya, mungkin ada pertanyaan atau Ini diskusi. teman-teman ada beberapa yang mempertanyakan apakah kalau kita sakit, misalnya sakit kepala atau sakit gigi, terus kita minum obat, itu apakah berarti kita sebenarnya menyerah? Iya, jadi tergantung dari niatnya tadi itu ya, pada saat minum obat itu niatnya apa? Niatnya kalau kita itu, kan ada dua tadi ya, sikap secara umum ya, kita mau, tidak mau, tidak menginginkan. Nah, memang pada sakit-sakit yang kalau kita lakukan pendekatan dengan meditasi, memperhatikan sensasi, itu tidak bisa dan itu memang membutuhkan peranan dokter atau obat, kita harus melakukannya. Jadi walaupun kita minum obat, tapi kalau masih ada rasa sakitnya itu sudah mulai terbantu oleh obat, itu bisa kita jadikan objek meditasi. Jadi teman-teman, meditasi bukan sebagai pengganti obat atau mengganti peranan dari para dokter, tidak, gitu ya. Sekali lagi, tujuan dari kita menggunakan rasa sakit sebagai objek itu kita memanfaatkan saja sih sebetulnya, daripada kita itu mengusir, karena kalau semakin kita itu berusaha untuk mengusir, menolak, keinginan menolaknya itu sendiri itu sudah menambah beban kita. Atau kalau kita itu yang kedua, menyerah, itu juga semakin kita ini dikuasai oleh rasa sakit itu. Nah, daripada kita melakukan dua pendekatan ini, maka pendekatan yang ketiga menjadikan rasa sakit sebagai objek, itu akan justru menambah manfaat kepada diri kita. Tapi sekali lagi tentunya, sekali lagi tidak menggantikan meditasi bukan sebagai pengganti obat atau menggantikan peranan dokter. Tetap kita perlu obat itu.
Cuman sekarang kita itu memanfaatkan saja. Jadi memanfaatkan, oh mumpung ini ada rasa sakit ini, yang tadinya itu kita mau biasanya itu selalu kita usir, tapi malah kita manfaatkan rasa sakit itu. Gitu. Yang tadinya itu tidak berguna menjadi sesuatu yang berguna. Jadi tujuannya ke sana sih, yaitu mengembangkan kesadaran. Ya, kita latihan lagi. Ya, oke. Kalau nanti ada waktu kita akan buka lagi, tapi kita latihan dulu ya. Latihan yang keduanya ya. Oke, teman-teman, saya undang untuk menegak luruskan tulang punggung. Tulang punggung tegak lurus, namun rileks. Bahwa batin hadir di sini, di saat ini bersama dengan tubuh Anda. Rasakan tubuh Anda. Sekarang Anda bisa melakukan scanning dari atas kepala, turun ke wajah. Anda bisa men-scanning sensasi yang ada di tiap bagian organ tubuh Anda. Jikalau nanti Anda menyadari ada rasa tidak nyaman atau sakit pada bagian tubuh Anda bisa stay di rasa tidak nyaman itu untuk menyadari sensasi yang dimunculkan. Bagi teman-teman yang tidak menjumpai sensasi tidak nyaman, Anda juga bisa melakukan kembali dengan sengaja menciptakan sensasi tidak nyaman dengan cara mencubit, melakukan pijat refleksi, menekan ya, acupressure di antara ibu jari dan telunjuk, namun tidak berlaku atau jangan dilakukan bagi teman-teman yang sedang hamil. Anda yang sedang hamil bisa menciptakan sensasi tidak nyaman dengan mencubit, atau juga menggunakan kondisi ruangan yang mungkin suhunya itu panas, membuat Anda tidak nyaman, gerah begitu. Sadari saja sensasi yang tidak nyaman itu. Bila muncul pikiran atau emosi yang menyertai, cukup ketahui atau sadari saja kalau ada pikiran datang dan pergi. Tidak perlu diikuti pikiran tersebut, juga tidak perlu diblok. Cukup ketahui saja
dan bawa kembali kesadaran Anda, perhatian Anda pada sensasi yang tidak nyaman. Dengan Anda tahu sensasi itu, maka sesungguhnya Anda berada di luar ketidaknyamanan itu. Namun jika Anda perhatikan, Anda sadari sensasi itu lenyap, Anda tidak perlu mencari, Anda bawa saja kesadaran Anda pada kesadaran terbuka, apa adanya, istirahatkan batin Anda, tidak perlu mencari-cari sensasi yang sudah lenyap itu. Namun jikalau sensasi yang Anda perhatikan semakin terasa besar, rasa tidak nyamannya, Anda lepaskan objek sensasi itu, Anda stay dulu di kesadaran terbuka, atau istirahatkan batin Anda, dan Anda bisa bertukar atau berpindah pada menyadari masuk keluarnya nafas. Oke, bagi Anda yang matanya terpejam, perlahan-lahan bisa membuka mata kembali. Dan istirahatkan batin Anda di dalam kesadaran terbuka apa adanya, sadar begitu saja, tidak perlu berusaha untuk sadar, karena kesadaran Anda sudah ada bersama Anda. Batin rileks, namun tidak loss. Oke, cukup. Ya. Oke, teman-teman, setelah kali keduanya kita praktekkan menggunakan rasa tidak nyaman atau rasa sakit sebagai objek meditasi. Jadi, menemui rasa sakit maksudnya adalah mengubah rasa sakit menjadi objek meditasi. Ya, kita tidak lagi atau melekat pada dua sikap yang umum, yaitu menolak, melawan itu, atau yang kedua menyerah, gitu ya. Karena kalau kita bisa gunakan rasa sakit itu sebagai objek meditasi, maka keuntungan yang atau manfaat yang didapat, batin kita bisa berkembang dan batin kita menjadi lebih tenang. Gitu. Ya, mungkin itu dari saya, teman-teman. Semoga latihan pada malam hari ini membawa manfaat buat Anda, dan bagi Anda yang bertanya dan belum sempat kami jawab, tidak apa-apa, ditulis aja. Nanti kami akan rekap
pertanyaan-pertanyaan mana yang memang akan kami bisa bantu menjawabnya. Oke, ya saya kembalikan acaranya ke Mbak Dila. Silakan Mbak Dila. Terima kasih banyak Pak Hema, terima kasih banyak teman-teman yang telah hadir malam ini. Mari kita sama-sama membacakan aspirasi penutup dan mendedikasikan latihan ini untuk kebaikan tidak hanya diri kita, keluarga kita, tapi juga semua makhluk. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman. Semoga kita bisa berjumpa lagi di Selasa depan. Terima kasih. Thank you semuanya sudah hadir di dalam latihan. Sehat selalu ya. Bu Liap, thank you. Nah, emang nggak setel musik? Iya. Iya. Oke. Terus saya unmute aja ya semuanya ya. Ya. Ya, silakan teman-teman. Terima kasih Mbak Hema Rata. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dila. Sehat selalu. Sampai bertemu lagi. Kasih Terima Pak kasih. Hema. Terima Thank kasih Pak you. Hema, Mbak Dila. Terima kasih semua. Selalu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Hema. Terima kasih Pak Hema. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Hema. Pak Hema. Pak Hema, mari kita tutup. Kita leave.
Oke, teman-teman, saya live dulu ya. Bye-bye.